Di video kali ini, kita akan melanjutkan cerita dari episode sebelumnya yang menceritakan bagaimana Light dan Chaos berhasil memusnahkan slime Magatama. Nah, kira-kira di episode kali ini, seperti apa sikap para Master Kekaisaran yang mengetahui musnahnya pasukan ras Beastman? Dan siapa saja para Master dari pihak kerajaan iblis yang tampak begitu kuat? Oke, dengan begitu, daripada lama-lama lagi, berikut pembahasan cerita kali ini. Sementara itu, di sisi lain, tepatnya di sebuah lokasi rahasia milik Kekaisaran Dragonaut, Hiro dan Hisomi kembali mengadakan pertemuan. Kali ini, pembahasan mereka berfokus pada hasil peperangan antara aliansi Beastman dan penyihir menara. Hiro tampak kebingungan, karena Hisomi justru tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai menara raksasa. Hisomi membenarkan hal tersebut dan meminta maaf, sebab sebenarnya ia telah berusaha mengamati jalannya pertempuran dari kejauhan untuk mengidentifikasi kekuatan pihak penyihir menara, termasuk kemungkinan keterkaitan mereka dengan Si atau hal-hal lain yang mencurigakan. Namun, di sekitar lokasi pertempuran, entah bagaimana muncul makhluk-makhluk berlevel tinggi yang sangat terampil dalam mendeteksi keberadaan pihak asing, sekaligus menyembunyikan diri. Setiap hal yang dianggap mencurigakan langsung terpantau, sehingga Hisomi sama sekali tidak dapat mendekat. Pada awalnya, ia masih bisa melihat penyihir menara bertempur melawan aliansi Beastman, tetapi tidak lama kemudian seluruh medan perang tiba-tiba tertutup oleh sebuah kubah raksasa berwarna hitam yang terus berputar. Akibatnya, ia benar-benar kehilangan kesempatan untuk memperoleh informasi lebih lanjut. Sekitar 1 jam kemudian, kubah tersebut menghilang begitu saja. Namun, tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa di medan perang. Yang tertinggal hanyalah beberapa gerobak milik aliansi Beastman, serta mayat-mayat kering yang tergeletak berserakan. Menurut Hisomi, kondisi mayat tersebut kemungkinan besar merupakan efek dari item Magatama yang pernah ia berikan. Akan tetapi, meskipun ia juga telah menyerahkan Holy Golem kepada Gamu, sama sekali tidak ditemukan jejak kehancuran atau sisa pertarungan yang menunjukkan keberadaan golem tersebut. Karena itu, Hisomi menduga bahwa semua jejak telah dihapus oleh kekuatan kubah misterius tadi. Awalnya, Hisomi cukup yakin bahwa dengan memberikan 2 item tersebut kepada aliansi Beastman, ia setidaknya bisa mengungkap sebagian kecil kekuatan pihak penyihir menara. Namun kini ia menyadari bahwa pemikirannya terlalu naif dan tidak mempertimbangkan kemungkinan sejauh itu. Kegagalan ini memang disebabkan oleh ketidakmampuan ras Beastman, tetapi di sisi lain justru memperjelas satu hal penting, yaitu bahwa penyihir menara jauh lebih kuat dari perkiraan mereka. Hisomi bahkan tidak menyangka pihak menara mampu membangun jaringan pengawasan sedemikian rupa, hingga memaksanya menjauh atau menggunakan sihir berskala besar untuk menutup seluruh medan perang. Terlebih lagi, item sihir yang digunakan bersifat sekali pakai, yang berarti semuanya telah dipersiapkan sejak awal. Hal ini menunjukkan bahwa pihak penyihir menara telah menyadari keberadaan pengamat dari luar dan dengan sengaja memutus seluruh upaya pengintaian. Dengan demikian, semua rencana Kekaisaran Dragonaut untuk memanfaatkan aliansi Beastman pun hancur sepenuhnya. Atas dasar itu, Hisomi kembali meminta maaf kepada Hiro, karena rencana kali ini dapat dikatakan gagal total. Mendengar semua itu, Hiro mengatakan bahwa Hisomi tidak perlu meminta maaf. Bagaimanapun juga, seluruh rencana tersebut berasal darinya, sehingga Hisomi tidak perlu memikul beban kesalahan sendirian. Selain itu, menurut Hiro, operasi kali ini juga tidak sepenuhnya gagal. Fakta bahwa pihak penyihir menara mampu menutupi seluruh medan perang justru menunjukkan sesuatu yang sangat penting. Item yang digunakan kemungkinan besar berada di kelas fantasi atau bahkan kelas mitologi. Bahkan Kekaisaran Dragonaut sendiri tidak mampu membangun jaringan pengawasan sedemikian rupa, apalagi memiliki item sihir yang bisa digunakan dengan bebas seperti itu. Dari situ, Hiro menarik satu kesimpulan besar, yaitu pihak penyihir menara hampir pasti memiliki keterkaitan dengan Si, mengingat sumber daya yang mereka miliki jelas berada di luar batas kewajaran. Namun, yang membuatnya heran adalah sikap pihak menara yang terlihat setengah-setengah. Meskipun mereka membangun pengawasan yang sangat ketat, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka berniat mencari keberadaan Hisomi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan pengawasan tersebut kemungkinan besar hanya untuk berjaga-jaga dan memastikan pasukan Beastman tidak dapat melarikan diri. Hisomi sendiri masih merasa ragu, karena menurutnya akan aneh jika item langka dan sangat berharga digunakan hanya untuk tujuan sesederhana itu. Dan pemikiran tersebut justru membuat kepalanya semakin pusing memikirkan keseluruhan situasi. Hiro kemudian menambahkan pendapatnya.
Jika pihak penyihir menara dapat menggunakan item langka dan kuat dengan begitu mudah, maka sudah sewajarnya mereka mencurigai bahwa menara raksasa merupakan bawahan Shi, atau setidaknya memiliki hubungan yang sangat erat dengannya. Terlebih lagi, besar kemungkinan menara raksasa tersebut berkaitan dengan insiden master palsu yang terjadi 3 tahun lalu. Mengingat hilangnya Nano serta 4 orang lain yang saling terhubung, mustahil semua itu hanyalah kebetulan semata. Dari seluruh hasil operasi ini, Hiro menilai bahwa akan lebih bijak jika mereka mulai memusatkan perhatian sepenuhnya pada menara raksasa. Ia juga merasa bahwa dengan kekacauan yang menimpa ras Beastman, faksi master di negara iblis kemungkinan besar akan mulai bergerak, cepat atau lambat. Mereka pasti akan mengadakan pertemuan darurat, dan para pemimpin kerajaan pun akan segera berkumpul di Kerajaan Sembilan. Di satu sisi, Hisomi merasa kerepotan karena harus menyelidiki menara raksasa. Sementara di sisi lain, mereka juga perlu berbicara dengan para pemimpin ras Dragonoid mengenai pertemuan selanjutnya. Namun, Hiro justru mengkhawatirkan hal yang berbeda. Ia merasa situasinya akan menjadi jauh lebih buruk jika faksi penyembah Shi mulai menaruh minat pada menara raksasa akibat kejadian baru-baru ini. Hisomi pun teringat kembali pada kelompok sesat penyembah Shi yang pernah disebutkan oleh Kaiser, kelompok yang dikenal sebagai kultus apokalips dan mendambakan kehancuran dunia. Jika kelompok tersebut sampai bertemu dan bekerja sama dengan pihak menara, maka masalah yang muncul bisa menjadi jauh lebih besar dan sulit dikendalikan. Meski begitu, Hiro juga mempertimbangkan kemungkinan lain. Jika ternyata pihak penyihir menara tidak memiliki hubungan dengan Shi, maka besar kemungkinan kedua pihak tersebut justru akan saling bertarung dan menjatuhkan satu sama lain. Setidaknya, hal itu dapat mengurangi beban masalah, sekaligus memberi mereka waktu untuk menyusun ulang rencana. Sambil beranjak pergi, Hiro berniat mengumpulkan seluruh master untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Namun, Hisomi yang teringat bahwa pertemuan sebelumnya bersama Kaiser tidak berjalan dengan mulus justru merasa cemas. Pada akhirnya, mereka berdua memutuskan untuk kembali menjalankan tugas masing-masing sambil bersiap menghadapi perkembangan yang akan datang. Sementara itu, di ibu kota aliansi Beastman, ratusan naga tiba-tiba muncul dan terbang memenuhi langit kota, membuat para penduduk Beastman diliputi ketakutan dan kepanikan. Banyak dari mereka meyakini bahwa para naga tersebut datang untuk menyerang dan menghancurkan kota. Dalam keputusasaan, para penduduk hanya bisa pasrah, mengira kehancuran sudah tidak terelakkan lagi. Di saat yang sama, ketika gerombolan naga masih berputar di atas langit kota, pihak penyihir menara akhirnya muncul. Ellie, yang berperan sebagai penyihir menara, datang langsung ke ruang pertemuan kepala suku aliansi Beastman bersama 2 pengawalnya, Chaos dan Orca. Saat itu, pertemuan tersebut hanya menyisakan 3 kepala suku setelah kekacauan besar yang sebelumnya terjadi. Begitu pihak penyihir menara memasuki ruang pertemuan, ketiga kepala suku tampak jelas diliputi rasa takut. Namun, di tengah ketegangan itu, Igol tiba-tiba melangkah maju dan menyambut kedatangan penyihir menara dengan sikap yang sopan dan penuh hormat. Ia mengucapkan terima kasih atas kesediaan pihak penyihir menara untuk datang ke negara Beastman. Meski sambutan telah diberikan, pihak penyihir menara tetap terdiam tanpa memberikan tanggapan apapun. Melihat hal tersebut, Igol pun melanjutkan penjelasannya. Ia menyatakan bahwa kepala suku ras serigala dan harimau telah bertindak di luar wewenang dengan melakukan kekerasan dan memulai perang tanpa persetujuan kepala suku lainnya. Oleh karena itu, mereka bertiga yang tersisa sama sekali tidak terlibat dalam rencana peperangan tersebut. Igol kembali menegaskan bahwa peristiwa perang sebelumnya benar-benar mengejutkan mereka semua. Namun, ia juga mengakui bahwa pihak yang paling dirugikan dalam kejadian itu adalah penyihir menara. Dengan alasan itulah, Igol menyampaikan bahwa mereka kini mengadakan pertemuan ini dengan niat tulus untuk bernegosiasi secara damai. Ia berharap dengan hadirnya penyihir menara di hadapan mereka, masih ada kesempatan untuk menyelesaikan semuanya tanpa menambah pertumpahan darah dan kehancuran yang lebih besar. Setelah mendengar seluruh perkataan Igol, Ellie langsung melangkah maju dan tanpa ragu menggenggam kepala Igol dengan erat hingga membuatnya menjerit kesakitan dan tidak mampu berkata apapun. Ellie merasa heran bagaimana Igol masih berani bersikap seolah-olah rencana peperangan sama sekali tidak berkaitan dengannya. Terlebih lagi, sebagai kepala suku burung, Igol sendiri pernah menyarankan agar manusia dijadikan perisai daging di medan perang.
Hal itu sudah cukup menjadi bukti keterlibatannya, bukan hanya dalam bentuk dukungan perang, tetapi juga dalam persiapan logistik, termasuk menyediakan gudang untuk menahan manusia yang diculik. Sambil mencengkeram kepala Igor semakin kuat, Ellie menatapnya dengan wajah penuh tekanan dan memperingatkan agar Igor tidak mencoba menipunya dengan kebohongan yang begitu jelas. Dalam kepanikan, Igor tidak mengerti bagaimana penyihir menara bisa mengetahui seluruh rencana dan perkataannya selama ini. Menanggapi kebingungan itu, Ellie menjelaskan bahwa sejak awal ia sudah memutuskan untuk membunuh semua pihak yang terlibat dalam insiden ini, sama seperti Gamu dan Levado yang telah menerima hukuman setimpal atas dosa mereka. Sikap Igor yang masih berpura-pura tidak tahu dan tidak terlibat justru semakin membuat Ellie muak. Dengan perlahan namun penuh kekuatan, Ellie menarik kepala Igor lebih keras lagi hingga Igor mulai memohon ampun dan berusaha menawarkan kerjasama untuk melawan pihak kekaisaran dan kerajaan iblis. Namun, permohonan itu tidak berarti apa-apa. Leher Igor perlahan robek hingga akhirnya Ellie menarik kepalanya sampai terputus. Dengan nada dingin, Ellie menyatakan bahwa semua penawaran Igor sama sekali tidak dibutuhkan. Melihat kepala Igor tergeletak di lantai, Ozo dan Din langsung berteriak ketakutan. Ellie mengetahui dengan jelas bahwa kepala suku beruang dan sapi sebenarnya turut berpartisipasi dalam perang. Namun, karena keduanya sempat menentang rencana perang dalam pertemuan kepala suku sebelumnya, Ellie dengan murah hati memutuskan untuk mengabaikan kesalahan mereka. Meski begitu, ia tetap bertanya kompensasi apa yang sanggup mereka berikan untuk menyelesaikan konflik ini. Saling menatap dengan wajah pucat, akhirnya memutuskan untuk menyerah tanpa syarat. Mereka bersujud di hadapan Ellie dan menyatakan bahwa aliansi Beastmen akan tunduk sepenuhnya pada penyihir menara. Mereka juga meyakini bahwa suku-suku lain yang tidak hadir, terutama yang tidak memiliki kekuatan militer, pasti akan mengikuti keputusan tersebut. Ellie menerima penyerahan tanpa syarat itu. Namun, karena mengendalikan langsung sebuah negara akan merepotkan, ia mengizinkan kepala suku beruang dan sapi untuk sementara memegang pemerintahan negara Beastmen. Sebagai gantinya, mereka wajib mematuhi seluruh perintahnya, terutama larangan mutlak terhadap perbudakan manusia. Ellie menegaskan, jika suatu hari mereka berani mengkhianati menara raksasa, maka ia tidak akan ragu untuk memusnahkan seluruh ras Beastmen tanpa pengecualian. Ozo dan Dine pun segera bersumpah bahwa mereka akan menyampaikan keputusan ini kepada seluruh suku secepat mungkin, agar tidak ada satupun yang berani melawan atau mengkhianati menara raksasa. Setelah mendengar sumpah tersebut, Ellie berniat mengirimkan utusan beserta dokumen resmi yang berisi rincian larangan perbudakan manusia dan pembebasan umat manusia, agar aturan itu ditetapkan secara sah sebagai hukum negara. Sambil tersenyum tipis, Ellie menegaskan bahwa ia akan selalu mengingat sumpah Ozo dan Din dan memastikan mereka terus tunduk pada pihak menara raksasa. Singkat cerita, setelah penaklukan negara aliansi Beastmen, seluruh manusia yang berhasil diselamatkan akhirnya bebas menentukan pilihan hidup mereka masing-masing. Sebagian besar dari mereka yang sebelumnya merupakan budak memilih untuk menetap di menara raksasa. Sementara manusia yang diculik dari kota dan jalan besar memiliki pilihan berbeda. Sekitar setengah dari mereka memutuskan untuk tinggal, sedangkan sisanya memilih kembali ke kehidupan lama mereka. Dengan begitu, total terdapat sekitar 7.000 orang yang menetap di wilayah teritorial menara raksasa. Di sisi lain, Light yang saat ini berperan sebagai Dark tengah bertemu dengan Mia di sebuah taman yang tenang. Dengan nada penuh rasa syukur, Mia berterima kasih kepada Light karena telah datang menyelamatkannya. Ia mengakui bahwa dirinya tidak tahu apa yang akan terjadi jika saat itu Light tidak muncul untuk menolong. Menanggapi hal tersebut, Light berkata bahwa meskipun dirinya tidak datang, ia yakin penyihir menara tetap akan menyelamatkan Mia. Mendengar jawaban itu, Mia berdiri dari kursinya dan menolak anggapan tersebut. Menurutnya, mereka bisa selamat karena dinding sihir api buatan Light yang menahan laju pasukan ras Beastmen. Namun, ketika hendak melanjutkan perkataannya, Mia tiba-tiba menyadari sikapnya sendiri dan merasa malu karena terlalu berlebihan di depan Light. Ia pun kembali duduk dan berusaha menenangkan diri. Karena Mia dan teman-temannya telah berhasil diselamatkan, Light mendengar bahwa Mia berencana untuk pulang dan tidak menetap di menara raksasa. Mia pun membenarkan hal itu. Ia merasa tidak mungkin meninggalkan kakaknya sendirian. Terlebih masih ada makam teman-temannya yang perlu ia kunjungi, serta nenek apoteker di desa yang selama ini merawatnya. Meski begitu,
Mia menambahkan bahwa jika Light benar-benar menginginkannya untuk tinggal, maka ia bersedia mempertimbangkan untuk menetap di menara. Sambil tersenyum, Light meminta Mia agar tidak terpengaruh oleh perkataannya dan memilih jalan hidup yang menurutnya paling baik. Mia pun tersenyum dan menyetujui saran tersebut, meskipun di hatinya terselip sedikit rasa kecewa. Di sisi lain, Light memahami sepenuhnya perasaan Mia. Ia menghargai bantuan dan ketulusan Mia, tetapi ia juga mengerti bahwa Elio pasti menginginkan adiknya kembali pulang. Lagi pula, bagi Light, Mia tetaplah seorang saintis dimanapun ia berada, karena tugasnya untuk menyembuhkan dan menolong orang lain tidak bergantung pada tempat dan tidak harus selalu berada di menara raksasa. Kemudian Mia memberitahu bahwa dirinya akan segera kembali ke desa. Karena itu, ia berharap suatu hari Light dan teman-temannya bisa berkunjung ke sana, mengingat kakaknya juga merindukan mereka semua. Light pun menjawab bahwa mereka pasti akan datang jika ada kesempatan. Untuk memastikan janji tersebut, Mia kembali menanyakan hal itu. Dan Light hanya tertawa kecil sambil berjanji bahwa ia tidak akan mengingkarinya. Dengan hati yang terasa lega, Mia yang telah memantapkan perasaannya berniat untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Light. Namun, sebelum sempat berkata apapun, tiba-tiba Kwon datang menghampirinya. Kedatangan Kwon membuat Mia sedikit terkejut, sementara Light sudah mengetahui bahwa Kwon adalah teman Mia yang pada akhirnya memilih untuk menetap di menara raksasa. Meski kedua orang tuanya sempat memasang permintaan pencarian di Serikat Petualang, Kwon justru memutuskan untuk tetap tinggal di menara raksasa dan terus mengirim kabar agar orang tuanya tidak khawatir. Tidak hanya itu, Kwon bahkan membentuk sebuah kepercayaan baru yang memuja menara raksasa dengan penyihir menara yang ia anggap sebagai sosok dewi. Para pelayan menjadi muridnya, sementara Mia ia sebut sebagai saintes. Light sendiri tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena keberadaan Kwon justru membantunya dalam mengatur pemukiman di sekitar menara serta menyelesaikan konflik di antara manusia. Kemudian Kwon memberitahu Mia bahwa banyak orang telah berkumpul dan menunggu untuk mendengar Mia berbicara, sehingga ia mengajaknya segera pergi. Mia pun menjelaskan bahwa ia masih sedang berbincang dengan Light dan tidak bisa langsung meninggalkan tempat itu. Menanggapi hal tersebut, Light meminta Mia agar tidak merasa sungkan. Menurutnya, mereka sudah cukup lama berbincang dan ia tidak ingin menghambat tugas penting Mia. Melihat Mia yang masih tampak ragu, Kwon berterima kasih kepada Light dan meminta izin untuk membawa Mia. Sebelum pergi, Mia meminta waktu sebentar dan bertanya kepada Light apakah mereka bisa mengobrol lagi di lain waktu. Dengan senyum yang hangat, Light menjawab bahwa ia selalu terbuka. Dan kapanpun Mia ingin berbincang, ia akan meluangkan waktu. Mendengar jawaban itu, Mia tersenyum tulus sambil menggenggam erat gelang pemberian Light. Di samping mereka, Kwon tertawa kecil dan mulai berpikir bahwa Mia sebenarnya menyimpan perasaan pada Light. Meski Mia membantahnya dengan wajah memerah, Kwon yang sudah memahami perasaan sahabatnya itu hanya tersenyum, seolah mengerti segalanya tanpa perlu penjelasan lebih lanjut. Singkat cerita, di Dungeon Abyss, Light merasa sangat terbantu berkat kerja Ellie yang telah menyelesaikan urusan aliansi Beastmen. Berkat tindakannya, aliansi Beastmen akhirnya menyetujui pembebasan ras manusia dari perbudakan, serta melarang segala bentuk perdagangan budak. Ellie merasa dirinya tidak pantas menerima pujian sebesar itu. Tetapi jika itu adalah kehendak Light, ia tetap merasa senang. Bahkan, ia mengaku tidak akan keberatan jika suatu hari diminta untuk memusnahkan seluruh ras Beastmen. Light pun menanggapi bahwa semua Beastmen yang terlibat langsung dalam peperangan sudah tidak ada lagi. Jika terlalu banyak Beastmen dibunuh, negara Beastmen justru tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Dan hal itu hanya akan menimbulkan masalah baru. Terlebih lagi, setelah melihat ingatan ketua suku serigala dan harimau, Light menyadari bahwa keduanya sempat berhubungan dengan seseorang yang wajahnya sangat mirip dengan Kaffa. Ellie membenarkan hal tersebut. Berdasarkan ingatan kedua kepala suku itu, jelas bahwa pedagang yang menjalin kerja sama dengan aliansi Beastmen memang memiliki wajah yang hampir sama dengan Kaffa yang sebelumnya telah mereka tangkap dan siksa. Namun, berbeda dengan Kaffa, pedagang tersebut bernama Faye dan berperan sebagai penghubung antara aliansi Beastmen dan kekaisaran. Ellie mengaku terkejut karena kemiripan wajah Kaffa dan Faye benar-benar mencolok. Light kemudian teringat bahwa Kaffa sendiri merupakan master buatan. Jika mempertimbangkan hal itu, maka besar kemungkinan masih ada banyak Kaffa lain di luar sana, dan di antara mereka bisa saja terdapat master yang sesungguhnya. Karena itu, Light bertanya kepada Aoyuki apakah selama peperangan berlangsung ada monster atau individu yang terlihat mencurigakan.
Aoyuki hanya menggelengkan kepala, sehingga Light menduga kecil kemungkinan ada pihak yang berhasil lolos dari pengawasan Aoyuki. Atau mungkin saja musuh memilih untuk menjaga jarak sangat jauh dan mundur sebelum sempat terdeteksi. Dengan pertimbangan tersebut, Light meminta Aoyuki untuk memanfaatkan monster-monster yang tersebar di wilayah aliansi Beastmen agar menyebar ke seluruh dunia dan mencari sosok lain yang mirip dengan Kafka maupun Faye. Selain itu, Light juga memerintahkan Mei agar semua orang yang beroperasi di permukaan mulai menyelidiki kekaisaran Dragonute, khususnya untuk mencari pedagang dengan ciri serupa Kafka. Mei memahami tugas tersebut dan berjanji akan segera melaksanakannya. Sebagai penutup pertemuan, Light menanyakan kepada Ellie, Mei, dan Aoyuki apakah masih ada laporan yang belum disampaikan. Ketiganya menyatakan bahwa semua hal penting telah dilaporkan dan tidak ada masalah lain untuk saat ini. Namun, tepat ketika Light hendak mengakhiri pertemuan, ia tiba-tiba menerima transmisi telepati dari Lilith. Lilith memberitahukan bahwa para pemimpin negara akan mengadakan pertemuan besar di kerajaan Nine. Awalnya, pertemuan itu dijadwalkan berlangsung beberapa tahun lagi, tetapi kini dipercepat dan akan diadakan hanya dalam beberapa hari ke depan. Percepatan ini terjadi karena aliansi Beastmen menyerahkan diri kepada penyihir menara, sebuah peristiwa besar yang dampaknya jauh melampaui perkiraan Light dan yang lainnya. Berpindah ke sisi lain, di negara paling utara benua, tepatnya di kerajaan ras iblis. Di sebuah lokasi rahasia yang tersembunyi di wilayah kerajaan iblis, dua pria dan satu wanita kini sedang mengadakan pertemuan yang bersifat rahasia dan sangat penting. Ketiganya tidak lain adalah para master dari kerajaan iblis. Saat itu, Goh tampak merasa jengkel. Ia menilai para master kekaisaran sudah terlalu jauh ikut campur dan justru menciptakan masalah besar. Selain itu, kemunculan menara raksasa secara tiba-tiba di dekat kerajaan elf semakin memperkeruh keadaan, terlebih lagi ada kemungkinan Shi berada di dalam menara tersebut. Di sisi lain, Miki yakin bahwa para master kekaisaran telah gagal dalam rencana mereka. Menurutnya, cara berpikir mereka terlalu meremehkan hal-hal kecil dan menganggapnya tidak penting, sehingga mustahil bagi mereka untuk membunuh Shi yang begitu hebat. Daigo yang tertarik dengan keberadaan menara raksasa pun bertanya kepada Goh apakah informasi tersebut benar. Jika memang benar, maka itu berarti ia bisa menaikkan levelnya lebih tinggi dengan membunuh penyihir menara. Goh lalu menyuruh Daigo agar lebih tenang, mengingat ia belum menyampaikan seluruh informasi secara lengkap. Ia menjelaskan bahwa kekaisaran yang tidak berguna itu telah memanfaatkan aliansi Beastmen untuk berperang melawan menara raksasa, yang pada akhirnya mengakibatkan seluruh pasukan Beastmen dimusnahkan tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Mendengar hal itu, Daigo sama sekali tidak terkesan. Menurutnya, hal semacam itu bahkan bisa ia lakukan sendiri, dan bahkan Miki yang dianggapnya sakit pun mampu melakukannya. Merasa tersinggung dengan ucapan tersebut, Miki langsung memprotes dan berkata bahwa hal yang benar-benar menarik perhatiannya hanyalah gadis dan laki-laki yang imut, bukan urusan perang. Bagi Daigo, Miki tetap saja orang yang sakit mental, seseorang yang mengejar siapapun sesuai seleranya, baik gadis maupun laki-laki. Ia bisa saja memahami ketertarikan semacam itu, tetapi yang tidak bisa ia pahami adalah alasan mengapa Miki justru menghancurkan orang-orang yang ia sukai. Baginya, Miki tidak lebih dari wanita yang sakit dan gila. Dengan raut wajah tidak senang, Miki menganggap Daigo sama sekali tidak memahami seleranya. Baginya, gadis dan laki-laki yang imut justru terlihat paling menggairahkan ketika dibuat menangis dan diliputi ketakutan. Awalnya, ia akan memanjakan mereka dengan penuh perhatian hingga menumbuhkan rasa cinta dan ketergantungan. Namun, ketika semuanya telah ia dapatkan, ia akan mengkhianati mereka, memaksa ekspresi keputusasaan terdalam muncul di wajah para gadis atau laki-laki imut itu, dan justru disitulah semangat serta gairahnya bangkit. Bahkan lebih dari itu, menurut Miki memberikan penderitaan yang amat dalam akan terasa jauh lebih menyenangkan. Ketika korbannya memohon untuk tetap hidup, ekspresi wajah dan teriakan mereka justru tampak semakin imut di matanya. Mendengar ocehan tersebut, Daigo akhirnya menyuruh Miki untuk segera menghentikan ucapannya, karena ia sudah tidak tahan lagi mendengarkan perkataan yang membuat telinganya terasa sakit. Miki menilai ucapan Daigo terlalu kejam. Menurutnya, sudah sepantasnya para gadis tidak menyukai pria seperti Daigo. Ia juga menambahkan bahwa Daigo sama sekali tidak sadar diri, mengingat ia sendiri telah membunuh banyak wanita dan anak-anak demi menaikkan levelnya, bahkan terkadang menghabisi orang-orang yang ia sukai.
Daigo membalas dengan dingin, baginya mereka lebih baik mati di tangannya daripada jatuh ke tangan orang psikopat gila seperti Miki. Apapun alasannya, bagi Daigo satu hal tetap menjadi yang terpenting, yaitu terus menaikkan levelnya, tanpa peduli berapa banyak nyawa yang harus dikorbankan. Kembali ke inti pembicaraan, Goh akhirnya angkat bicara dan menilai bahwa Daigo masih belum sepenuhnya memahami informasi yang baru saja ia sampaikan. Ia menegaskan bahwa seluruh pasukan Beastmen yang berjumlah sekitar 2.000 orang telah dibantai tanpa menyisakan satu pun. Daigo tentu saja tidak langsung mempercayainya, karena menurutnya seharusnya ada beberapa di antara mereka yang berhasil kabur dari medan perang. Goh mengakui bahwa ia juga tidak sepenuhnya memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Namun, ia menduga kuat bahwa pihak penyihir menara telah menggunakan semacam item sihir kelas tinggi, setidaknya setara kelas fantasi, yang mampu membatasi pergerakan ras Beastmen dan mengurung mereka semua di satu lokasi tanpa celah untuk melarikan diri. Mendengar penjelasan itu, Miki justru tampak ketakutan, meskipun ekspresi wajahnya terlihat dibuat-buat hingga membuat Goh dan Daigo merasa jengkel. Goh kemudian menambahkan bahwa para master kekaisaran kemungkinan besar akan menyimpulkan satu hal, yakni ada kemungkinan Shi terlibat langsung dengan menara raksasa atau bahkan menjadi bagian darinya. Baginya, menggunakan item sihir semahal dan sekuat itu hanya untuk memusnahkan pasukan Beastmen jelas terdengar konyol dan hanya masuk akal jika dilakukan oleh Shi. Meski masih ada kemungkinan kesimpulan itu keliru, mereka tetap perlu memastikan kebenarannya secara langsung. Karena itulah, Goh bertanya apakah salah satu dari mereka bersedia pergi menyelidiki menara raksasa. Daigo justru balik bertanya, mengapa Goh tidak pergi sendiri? Goh menjawab dengan tegas bahwa ia tidak ingin membuang waktu untuk berurusan dengan pihak menara. Daigo pun mengakui dirinya juga sama sibuknya dan lebih memilih fokus untuk menaikkan level secepat mungkin. Meski begitu, mereka sepakat bahwa kepastian tetap dibutuhkan dan mungkin saja Gira atau Doc tertarik untuk melakukan penyelidikan tersebut. Goh merasa heran dengan ide itu. Menurutnya, mengirim Gira si pembunuh berantai jelas tidak masuk akal karena ia sama sekali tidak cocok untuk misi penyelidikan. Sementara itu, Doc juga masih sibuk dengan eksperimen manusianya dan tidak akan mau pergi kemanapun. Lagi pula, menara raksasa bukanlah monster berlevel tinggi seperti yang ada di dungeon, sehingga seharusnya Daigo bisa memastikan langsung kekuatan pihak menara. Namun, Daigo tetap menolak mengambil tugas tersebut. Di sisi lain, Miki merasa semua pembahasan ini hanyalah pemborosan waktu. Meski begitu, jauh di dalam hatinya, ia justru terpikir untuk meminta langsung pada Shi agar suatu hari nanti mengabulkan impiannya yang paling ia dambakan, yaitu memiliki sebuah harem. Untuk meyakinkan Miki, Daigo akhirnya angkat bicara dan mengatakan bahwa meskipun masih sebatas rumor, penyihir menara dikabarkan memiliki wajah yang sangat cantik, begitu pula para pelayannya. Mendengar hal itu, Miki yang sebelumnya sama sekali tidak tertarik seketika berubah bersemangat. Ia langsung menyatakan kesediaannya untuk menyelidiki menara raksasa dan berjanji akan melakukan yang terbaik demi mewujudkan impiannya membangun sebuah harem. Namun, suasana berubah ketika Foros tiba-tiba masuk ke dalam ruangan. Ia menilai rencana penyelidikan ke menara raksasa sebagai tindakan yang sangat berbahaya. Menurutnya, penyihir menara telah memusnahkan seluruh pasukan Beastmen, dan jika para master ikut campur, kerajaan iblis bisa ikut terseret masalah besar. Miki menanggapi dengan santai dan berkata bahwa keputusan mereka tidak melanggar perjanjian maupun aturan apapun. Meski begitu, Foros tetap tidak bisa menerimanya begitu saja, karena kerjasama sudah terjalin, dan ia tidak mungkin membiarkan para master mengambil langkah yang berpotensi membahayakan kerajaan iblis. Miki kemudian meminta Foros agar tetap tenang. Ia meyakinkan bahwa dirinya tidak akan membiarkan hubungan dengan kerajaan iblis terbongkar dengan mudah. Foros sebenarnya percaya pada kemampuan Miki sebagai seorang master, tetapi baginya risiko yang diambil tetap terlalu besar. Sebagai alternatif, ia menawarkan untuk menyediakan budak manusia yang sesuai dengan selera Miki agar ia mengurungkan niat terlibat dengan menara raksasa. Namun, Miki menolak tawaran itu tanpa ragu. Baginya, ia justru ingin menjalin hubungan langsung dengan penyihir menara beserta para pelayannya. Selain itu, menurut Miki, misi penyelidikan ke menara raksasa juga penting bagi kerajaan iblis. Ada kemungkinan Shi berada di sana, dan jika itu benar, mereka bisa meminta apapun pada Shi, termasuk memperkuat kerajaan iblis hingga melampaui kekaisaran.
Dengan begitu, impian Voros sebagai putra mahkota untuk menjadikan kerajaan iblis lebih kuat pun bisa terwujud. Karena tidak lagi mampu membujuk Mickey, Voros akhirnya menegaskan satu hal. Ia meminta agar tidak ada satupun informasi kerajaan iblis yang bocor dan memastikan tidak terjadi kesalahan sekecil apapun. Sambil mendekat, Mickey kembali meyakinkan bahwa semuanya akan berjalan sesuai rencana. Setelah itu, Voros meninggalkan ruangan dengan langkah tergesa, menahan rasa kesalnya terhadap para master manusia yang dianggapnya meremehkan dirinya. Jika saja mereka bukan master, ia sudah pasti akan menyiksa mereka hingga memohon ampun. Namun, meskipun para master itu juga manusia, Voros sadar bahwa mereka adalah bencana berjalan yang terlalu berbahaya untuk ditentang secara langsung, apalagi sampai membuat mereka murka. Yang tidak mereka ketahui adalah satu hal penting, bahwa Shi sebenarnya tidak berada di menara raksasa. Menurut Voros, penyelidikan itu akan sia-sia, karena kerajaan iblis telah mengamankan Shi secara rahasia di sebuah tempat tersembunyi, dan saat ini Shi masih tertidur. Bagi Voros, yang terpenting sekarang adalah mempercepat proyek rahasia untuk membangunkan Shi. Jika rencana itu berhasil, ia berniat menyingkirkan para master yang dianggap tidak berguna dan mewujudkan seluruh ambisinya untuk menjadi Raja Iblis terkuat. Itu saja untuk pembahasan cerita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. With